Bahwasanya dulu Desa Sugoropuro ini 50%-nya itu separuh dari Desa Sugoropuro ini adalah lautan. Kenapa seperti itu? Dengan bukti nyatanya sekarang pun juga ada. Iya. Buktinya setiap kali kita menggali sumur ataupun gali pondasi itu ya banyak kulit kerang di dalam tanah ini. Fosil-fosil ya. Fosil-fosil kerang itu banyak. Oke. Ada kejadian dulu itu pernah orang berkira-kira itu meninggal di sini. Meninggalnya bukan secara wajar, meninggal dalam keadaan duduk ataupun berbaring, tapi katanya sih itu penuh luka sekujur tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Buktan Pring, saya saat ini berada di area ziarah religi ya. Nah, tepatnya di ziarah religi makam Sugoropuro, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, dari tempat ini kita akan nanti mengangkat sebuah tempat yang pada zaman dahulu dimanfaatkan oleh orang-orang kerajaan. Dari tempat tersebut banyak orang-orang sesudahnya di zaman itu memanfaatkan tempat tersebut untuk bertapa begitu atau bertirakat. Nah, anehnya begitu, orang-orang yang bertirakat di dalam tempat tersebut ada yang meninggal secara tidak wajar, teman-teman. Ada yang meninggal dengan tubuh hancur, ada yang meninggal dengan posisi kepala berada di bawah, dan ada juga yang meninggal secara tubuhnya kulitnya terkelupas begitu. Kita akan menuju ke tempatnya ya. Kita akan menuju ke tempatnya. Nah, di sini kita bareng-bareng begitu bersama teman-teman. Ada Indah Channel TV, Mas Den Vlog, dan Sabto Jowo Channel. Nah, seperti ini keadaan dari tempat ini ya. Penuh ditumbuhin oleh pohon-pohon besar. Nah, ini pohon yang biasa dibuat untuk jamu herbal ya. Namanya kalau di sini mimbo, pohon mimbo. Jadi daunnya pahit, terus batang pohonnya juga pahit, akarnya juga pahit. Nah, ini sangat mujarab sekali untuk jamu herbal. Nah, kita akan menuju ke tempatnya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sana sudah ada sebuah lubang. Nah, sebuah lubang di situ yang menurut dari tutur warga, lubang tersebut sekitar 100-200 tahun yang lalu itu orang-orang itu untuk masuknya itu berdiri, bahkan bisa loncat-loncat di dalamnya. Nah, kita akan bertemu dengan warga di sini. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dulu tentang keberadaan kisah di sebuah lubang yang ada di depan kita saat ini. Nah, kita akan bertemu. Nah, ini bagi yang kangen dengan Mas Den. Halo. Kita berjumpa dengan Mas Den. Gimana Mas Den kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat Kang. Alhamdulillah. Oke, Mas Kuku sebagai perangkat desa di sini ya. Ini desa apa Mas Kuku? Ini Desa Sugoropuro, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Oke. Ya, Mas Kuku sedikit banyak pasti tahulah keberadaan dari tempat yang ada di depan kita saat ini. Iya. Gimana menurut tutur warga ataupun cerita yang ditampung dari Mas Kuku? Sempat saya mengorek cerita dari orang sesepuh di sini ya, orang tua-tua yang ada di sini. Ya, itu memang banyak sesuatu kejadian di tempat ini sebenarnya Mas Eko ya. Mulai dari orang tirakat ataupun kisah-kisah waktu zaman Bang Arif, waktu penyebar luasan agama Islam, juga melibatkan gua yang ada di sini ini. Gitu. Terus perihal dengan gua ini peninggalan dari zaman apa kira-kira Mas Kuku? Nah, kalau menurut orang-orang tua yang ada di sini ya, bahwasanya
Goa yang ada di sini ini adalah peninggalan masih zaman dulu, masih zaman kerajaan dulu. Soalnya setahu mereka yang ada di sini, beliau-beliau yang ada di sini, orang-orang tua yang ada di sini, tahunnya goa ini sebenarnya sangat lebar dan dalam dulunya. Tapi mungkin dikarenakan ada perubahan zaman ataupun apa ya, kultur tanah iya yang kultur meninggi tanah, begitu ya. iya dari kalau musim hujan kan yang pasti Masuk ke dimasukin dalam. air ya. Mungkin tanahnya juga ikut masuk ke dalam sehingga membuat goa ini sempit seperti ini. Jadi saya sempat bertanya-tanya kepada orang sepuh yang ada di sini, bahwasanya di sini nih dulunya ditempati orang bertirakat, Bertapa begitu. bertapa ya, bermeditasi lah di dalam, bahasanya seperti itu, bermeditasi di dalam. Entah tujuan dari mereka itu apa, saya kurang begitu memahami ya. Tapi banyak sekali dengan bekal yang dibawa itu, bahasanya orang sini itu karak. Itu. Oh, nasi aking ya. Nasi yang sudah dijemur Nasi aking dan dihaluskan. Itu sebuah bekal katanya. Itu sedangkan mereka di sini itu tidak apa ya, bukan 1 atau 2 hari saja Kang Eko ya. Bahkan berhari-hari sampai 40 hari informasinya seperti itu. bertapa di dalam gua sini. Bertapa di dalam gua ini. Ini dulu dikasih apa? Macam papan peringatan kah? Enggak, dikasih Bilik. tutup. Oh, bilik, Tutup dari bambu itu. tirai gitu. Iya. Iya, semacam tirai itu ya. Kalaupun itu tertutup berarti di dalam lagi ada orang, seperti itu. Dan untuk akhir-akhir ini memang tak pernah ada, mungkin sudah lebih dari 5 tahun ini ya, sudah tidak pernah ada orang yang bergerakan di sini, dikarenakan mereka itu tidak diperbolehkan sama yayasan ya yang ada di sini, itu tidak memperbolehkan. Juga rekomendasi dari pemerintah desa itu juga melarang untuk bergerakan di sini, dikarenakan ada kejadian dulu itu pernah orang bertirakat itu meninggal di sini. Meninggalnya bukan secara wajar, meninggal dalam keadaan duduk ataupun berbaring, tapi katanya sih itu penuh luka sekujur tubuh itu, dengan posisi ada yang posisi apa namanya terlentang, kaki di atas kepala di bawah seperti itu ya, dan juga kayak diamuk binatang buas itu lah, luka-luka penuh luka seperti itu ya. Bahkan jadi banyak hal lah yang terjadi di sini, saya tidak begitu detail. Semacam perantara dari kematiannya itu mungkin ketakutan atau histeris begitu ya Kak. Bisa jadi seperti itu, dengan mata terbuka, dengan mulut yang mengangah juga ada katanya. Berarti tidak hanya 1-2 yang Sering kejadian. kali kejadian itu, makanya dikarenakan sering kejadian seperti itu, orang bertirakat di sini itu tidak diperbolehkan. Dan lokasi gua ini tepat berada sekitar radius mungkin 50 meter dari ziarah makam dari makom Mbah Said Arif ya, sekitar 100 meter lah ya. Ini sempat saya dengar cerita juga bahwasanya ini mengandung riwayat dan kisah yang sangat luar biasa dalam gua ini. Dari dalam gua ini, setelah kita masuk nanti di situ ada dua jalur arah. Ada yang mengarah ke utara, ada yang mengarah ke barat, juga ada yang mengarah ke selatan. Itu ada tiga jalur ya. Ada, iya. Jadi setelah mulut goa ini, begitu kita masuk, ada jalur yang mengarah ya kan ya, ke arah barat, ke arah utara, dan juga ke arah selatan. Nah, menurut cerita, entah ini benar atau tidaknya saya juga tidak begitu memahami ya. Tapi menurut orang sesepuh yang ada di sini, katanya dulu kan mungkin sarana transportasi tidak secanggih zaman sekarang ya. Lah dulu waktu Mbah Arif dalam masa penyebaran agama waktu itu, bahwasanya gua ini adalah sarana beliau untuk menuju ke suatu tempat yang katanya sih yang ke arah barat itu tembusannya ke Arab Saudi, Mekah, seperti itu. Terus yang ke utara kalau mau ke Madura, entah yang ke selatan saya tidak paham. Tapi yang jelas memang secara nyata yang ada sekarang, setelah kita memasuki mulut goa itu memang ada 3 lubang, 3 jalur di dalamnya. Entah benar seperti itu ataupun cuma cerita belaka ya, saya juga tidak begitu paham. Ya, terima kasih ya
Mas Koko. Jadi Mas Koko ini juga punya channel namanya Sabto Jowo ya. Nanti diintip channelnya, banyak video-video yang menarik di dalamnya. Kita bareng-bareng bersama Sabto Jowo, Indah Channel TV, Mas Den Vlog untuk menuju ke gua yang konon katanya gua ini cukup fenomenal begitu ya. Kita masuk. Bismillah. Bismillah, selamat. Kita masuk ya. Seperti ini guanya, teman-teman. Jadi untuk masuk di mulut gua ini kisaran tinggian sekitar 1,5 meter ya. Dan di sini ada ruangan gitu. Nah, seperti ini ruangannya. Kita coba center. Nah, jadi di sini terdapat sebuah ruangan yang cukup sekitar orang 4 ya, tapi tidak ada ventilasi lagi. Jadi hanya mengandalkan udara yang masuk dari mulut gua barusan. Kalau kita melihat dari ruangan sesudah kita masuk, ini sekitar panjangnya mungkin hanya 3 meter 4 meter ya, dengan lebar sekitar 3 meter sekitar 5 meter. Oh begitu ya. Kalau melihat dari kultur tanah ini Kang Abdul, ini kan ada serat-serat semacam kayak alur otot begitu ya. Kemungkinan ini apa namanya, fosil dari tentakelnya cumi-cumi itu atau apa ya? Bisa kan? Ini kan malah di sini ada semacam kayak fosil kayu ini. Iya. Ini kan semacam fosil kayu ini. Nah, ini teman-teman, maksud Kang Eko. Iya. Ya Kang. Jadi kayak semacam kulit kayu itu ya, Iya, yang ini. berserat begitu ya. Dan ini lumayan keras Kang Eko. ini ada akar yang tembus, ya. yang bisa menembus batu ini. Iya. Akar sekecil ini loh bisa menembus batu ya. Luar biasa. Jadi banyak akar-akar yang menembus batu, dan kemungkinan dari Bang Koko tadi lubang inilah yang mengarah ke utara. Mungkin ini kalau orang yang bisa melihat alam gaibnya, ini ada sebuah terowongan yang menuju ke Pulau Madura sana mungkin ya. Ini kan arah utara ya. Terus kalau melihat dari secara fisik ini buntu loh. Ya buntu ya. Secara fisik ini buntu. Terus ada lubang-lubang lagi di sini. Loh, ini ada kayak semacam telapak tangan. Ini loh. Oh iya Kang. Yang mana Kang? Iya, Oh ini tak Kang. ini. Iya ya Kang. Ini tak semacam telapak tangan ini. Oh iya. Iya. Ini kalau Jelas gini sekali loh. Sebentar Kang. Nah, Kayak gini loh Kang ya. betul. Ya Kang ya. Kayak telapak tangan ini. Ya Allah. Iya ya Kang. Masya Allah. Ini ya. Kira-kira ini menurut luar Kang Eko biasa. apa ini Kang? Jadi kemungkinan ya apa namanya, secara kebetulan Iya. dari pembentukan alam ya. Bukan alam. Tapi secara apa namanya, dilihat memang seperti telapak tangan ya. Iya. Itu ada lubang lagi di sini. Kita coba lihat. Ya, teman-teman. Banyak lubang-lubang kecil. Jelas sekali. Katanya ada ular yang pernah masuk ke sini ya. Pernah besar tapi katanya. Cuman dicari gak ketemu. Oh, Ini apa? itu ular nyata berarti. Ular nyata. Mungkin ke ini, mungkin ke lubang ini mungkin. Ayo kita coba ke sini yuk. Ini ada lubang lagi. Lah ini yang dimaksud ada lubang atau jalur yang menuju ke selatan. Menuju selatan. Yang Itu lebih di- panjang itu Kang. Diceritakan tadi oleh Bang Koko, kemungkinan ada jalur goib ya. Ada lorong goib yang menuju ke arah selatan. Mungkin ke pantai selatan. Mungkin Kang. Iya, ratu pantai selatan ya. Kemungkinan. Perkiraan Kalau kita. secara goibnya kan, Bisa Kang. kalau ini di antara arah barat ini, di sini ada lubang, itu ada lubang kecil itu. Nah, mungkin secara goibnya menuju ke Arab Saudi ya, atau Mekah ya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ada sesuatu yang masih misterius ya di dalam gua ini. Bahkan banyak ini Itu ada hewan, Kang. serangga kecil. Ada hewan di situ. Oh, ada itunya, Kelelawar. kelelawar. Oh, berarti dalam ini. Ya itu berarti Loh, masuk dalam. Ada kelelawar. Loh, Rene. Iya tak Ada jalur yang dari, jadi ini gak lurus ternyata. Mango. Iya, berbelok ke kiri. Itu loh, kelelawarnya masuk ke kiri. Oh, terbang ke kiri. Heeh, Berarti masuk. ke timur gitu. Berarti ada lubang lagi. Jadi ke Tuh loh. timur berarti ada Iya. lubang Kang. Ada lubang ke timur, ke arah timur. Mungkin tembusannya ini. Mungkin tembus ini mungkin. Loh, ini dalam loh. Ini kalau ada ular besar tidak menutup kemungkinan bisa masuk ke Eh, dalam jangan ini. ular, Mas Den. Jangan. Cuman kalau kita masuk gak bisa. Tapi Iya, kalau enggak, ular bisa. kalau ular bisa gitu. Ojo ngomong ular rek direk. Enggak, kata Enggak, Kang, Mas cuma Koko cerita. barusan. Ini loh kayak sisi ular ini loh. Mana Loh ini loh. Ini loh kan
Nah, ini loh maksud saya ini loh. Ini tak Kang? Nah, ini loh, ini kan kayak semacam kayak sisi ular yang menuju ke sana yo. Oh, Yang membatu. Ini loh. Iya, iya, iya. Jadi kultur batu ini ya secara fisik begitu dia cembung begitu ya. Tapi mirip ular yang melingkar. Kayak lekukan. Lekukan menuju ke dalam situ. Iya, Wih. kayak Untuk kultur tanah ataupun batuan di sini ini merupakan batuan padas hitam ya. Iya, sangat Jadi keras sekali. iya, dan sepertinya juga bercampur dengan apa ya, batu karang ya, sepertinya gitu. Iya Kang. Dan ketinggian ini hanya berapa ya, sekitar 1 meter mungkin. Karena kalau kita melihat menunduk cerita 1 yang meter. ada, Bang Eko ya, melihat cerita yang ada, Desa Segoropuro ini dulunya Mm-mm. separuhnya itu adalah lautan. Kita mengutip dari suatu cerita terkait dengan adanya Desa Segoropuro ini ya, bahwasanya dulu Desa Segoropuro ini 50%-nya itu separuh dari Desa Segoropuro ini adalah lautan. Kenapa seperti itu? Dengan bukti nyatanya sekarang pun juga ada Iya. bukti-bukti nyata bahwasanya memang Desa Segoropuro ini adalah suatu lautan. Buktinya setiap kali kita menggali sumur ataupun gali pondasi itu ya banyak kulit kerang di dalam tanah ini. Fosil-fosil ya. Fosil-fosil kerang itu banyak. Oke. Seperti itu ya. Itu gini ceritanya dulu katanya itu. Waktu Mbah Arif penyebar luasan agama Islam itu ya dulu kan sering pengajian ataupun ceramah-ceramah ya. Itu apa namanya ya? Sering kali diganggu dengan deburan ombak yang menghantam ke arah sini ya. Beliaunya merasa terganggu sehingga beliau itu mengambil segenggam tanah yang dilempar ke air itu ya, sehingga menjadi daratan. Seperti itu informasinya ataupun ceritanya itu seperti itu Mas Eko. Sehingga jadilah yang sekarang Desa Segoropuro. Desa Segoropuro. Karena memang dari namanya itu saja Segoropuro adalah lautan yang mendapatkan permaafan gitu loh. Sepuro gitu. Dari bahasa itu ya. Kalau kita padukan ya dengan dinding goa yang setebal ini ya, sekeras ini ya. Sepertinya ini adalah batu karang Ya. gitu loh Bang Eko. Kalau melihat itu, kita melihatnya dari sisi ini aja sudah terbaca gitu loh. Terbaca bahwasanya lautan itu memang benar-benar ada dulunya di sini. Padahal kalau untuk sekarang jarak dari sini ke lautan itu sekitar hampir 10 kilo, kurang lebih 7 kiloan lah. Seperti itu. Ini udaranya pengap loh Kang. Sayangi gak bisa masuk ke sini ya. teman-teman. Dan ini pengap. Pengap ini. Kayak gini loh. Wih, keringet kurek. Ya, kita sudah dulu ya teman-teman. Oke wis. Oke, dari Takut Desa ada Segoropuro yang kita dapatkan sesuatu yang lebih menarik yang diceritakan dari tutur masyarakat tradisi bahwa Desa Segoropuro awalnya dulu merupakan sebuah lautan yang oleh orang sesepuh desa ya, para ulama di sini berkat doanya hanya mengandalkan sebuah taburan dari tanah bisa menjadi sebuah desa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.